Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, jadi untuk mengawali menambah keberkahan, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Muhammad Salman. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma, amin. Selanjutnya kita akan membacakan Al-Quran secara bersama-sama untuk menambah-nambah lagi keberkahan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan untuk Muhammad Rifki memimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Mulkan. Kalian nantinya bisa memanggil saya dengan sebutan Bapak Mulkan ya. Lanjutnya Bapak akan mengenal kalian melewati absen. Nah, apabila Bapak sebut namanya maka angkat tangannya ya. Yang pertama An-Nisa hadir, Al-Fisah hadir, Muhammad Salman hadir, Muhammad Nur hadir, Safitri hadir, Rifki hadir, Subhan hadir, Sulaiman hadir, Arif hadir, Tina hadir, Zahra hadir, Ihsan hadir, Lydia, Rahmani hadir. Alhamdulillah semua siswa dapat berhadir pada pembelajaran hari ini ya. Nah, yang mana kita akan belajar hari ini yang bertemakan pengurusan jenazah. Nah, jadi pengurusan jenazah ini wajib kita kerjakan, yaitu dari mulai memandikan, mengkafankan sampai menanam. Nah, di sini karena waktunya terbatas dan materi ini cukup berat, nah jadi Bapak bagi ini menjadi 3 pertemuan. Yang pertemuan pertama yaitu cara memandikan mayit dan yang lainnya. Yang kedua, pertemuan kedua yaitu mengapankan mayit. Nah, yang ketiga yaitu menanam mayit atau menguburkan mayit. Nah, dalam pertemuan ini Bapak akan fokus kepada memandikan mayit ya, yaitu yang nantinya diharapkan kalian mampu dapat menyebutkan syarat orang yang memandikan jenazah dengan baik. Kedua, dapat menyebutkan siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah. Yang ketiga, dapat menyebutkan syarat jenazah yang dimandikan dengan tepat. Nah, yang keempat, dapat menyebutkan alat-alat untuk memandikan jenazah dengan benar. Yang kelima, kalian dapat hafal niat memandikan jenazah dengan lantang ya. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Yang absen pertama sampai kelima yaitu kelompok pertama, absen ke-6 sampai ke-10 yaitu kelompok 2, absen ke-11 sampai ke-15 yaitu kelompok 3. Nah, jadi penilaian Bapak pada hari ini tergantung pada kalian. Nah, yaitu yang pertama penilaian dalam sikap kalian. Nah, bagaimana sikap kalian nantinya kepada Bapak, kedisiplinan kalian, bagaimana perilaku kalian ya. Yang kedua yaitu penilaian penguasaan materi. Nah, ini apabila kalian dapat menjawab dengan benar dan baik nantinya dan mempresentasikan hasil diskusi kalian dengan baik, nah nanti akan menambah nilai kalian. Yang ketiga yaitu penilaian diskusi. Nah, diskusi ini siapa yang aktif itu akan Bapak nilai tinggi. Ya, selanjutnya yaitu
penyampaian materi dari Bapak langsung ya. Nah, silahkan kalian simak dengan baik dan benar, dengan baik dan seksama agar menyerap ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Yang pertama yaitu syarat memandikan jenazah. Nah, syarat orang yang memandikan jenazah yaitu seorang muslim berakal baligh. Nah, yaitu seorang muslim berakal dan baligh. Yang kedua, orang yang memandikan jenazah wajib berniat. Nah, jadi orang yang memandikan jenazah itu wajib berniat. Yang ketiga, orangnya jujur, soleh dan dapat dipercaya. Nah, ini ya syarat orang yang memandikan jenazah. Itu orang yang lebih berhak memandikan jenazah. Nah, itu siapa? Yaitu anggota keluarganya, yaitu atau mahramnya ya, mahramnya seperti suaminya, anaknya, bapaknya ataupun ibunya ya itu. Yang kedua yaitu kerabat atau tetangga dekat yang sudah ahli dalam memandikan jenazah. Nah, yang sudah ahli. Selanjutnya orang yang memandikan harus sejenis kelaminnya dengan jenazah, yakni mestinya laki-laki, yang memandikannya laki-laki. Misalnya jenazahnya perempuan, maka memandikannya perempuan juga. Nah, yang terakhir yaitu orang yang dapat dipercaya. Selanjutnya syarat jenazah yang dimandikan. Nah, ada juga ya, yaitu beragama Islam. Nah, yang orang meninggal ini beragama Islam. Yang selanjutnya jenazah tidak mati syahid. Nah, kalau mati syahid langsung dikuburkan saja. Selanjutnya ada bagian tubuh meski sedikit yang dapat dimandikan. Nah, ada sedikit bagian tubuh. Nah, bila banyak maka itu wajib, sedikit aja wajib, banyak pun juga lebih wajib. Selanjutnya yaitu peralatan mandi. Nah, peralatan mandi untuk memandikan jenazah yaitu handuk dan kain basahan. Nah, tempat memandikan jenazah di tempat yang tertutup. Kemudian air secukupnya ya. Kemudian sediakan sabun dan air yang diberikan kapur barus atau wangi-wangian. Selanjutnya yaitu sarung tangan untuk memandikan jenazah ya. Kita haruslah mengenakan sarung tangan ya. Selanjutnya sedikit kapas atau siwak, nah, untuk membersihkan sela-sela dari mayit tadi. Selanjutnya cara memandikan jenazah yaitu yang memandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Sarung tangannya ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Nah, selanjutnya setelah itu bersihkan giginya, siwak misalnya, lubang hidungnya, nah dengan kapas atau dengan sarung tangan, lubang telinga, celah ketiaknya dan yang lain-lainnya. Nah, sebersih-bersihnya. Selanjutnya bersihkan kotoran jenazah baik keluar dari depan maupun belakang. Terlebih dahulu caranya dengan menekan perut perlahan agar yang ada di dalamnya keluar. Dan siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Kemudian siram dengan air bersih sambil berniat sesuai jenazah kelamin. Nah, niatnya untuk memandikan jenazah laki-laki yaitu nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyit lillahi ta'ala. Sajaku memandikan mayit daripada ini mayit karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya memandikan jenazah perempuan nawaitul ghusla adaan an hadzal mayyitah lillahi ta'ala, yang artinya sajaku memandikan daripada mayit ini perempuan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu selanjutnya caranya lagi setelah itu siram, kemudian setelah berniat lalu siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dan dengan air bersih, kemudian siram dengan
masing-masingnya 3 kali ya, 3 kali siraman. Kemudian siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki. Setelah itu siram dengan air kapur barus. Kemudian jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu saat sholat. Nah, perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, maka wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kapan, tidak perlu diulang mandinya, cukup hanya dengan membuang najis tersebut ya. Selanjutnya bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan lalu dikeringkan dengan handuk yang dikepang tadi ya. Nah, setelah itu keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Setelah selesai memandikan jenazah, berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol. Sebelum dikafan biasanya menggunakan air kapur barus atau minyak harum ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Salah khilaf mohon dimaafkan ya. Selanjutnya yaitu silahkan kalian melihat video dalam proyektor yang Bapak sajikan setelah ini ya. Ya, silahkan lihat ya. Baik, alhamdulillah penyampaian materi dari Bapak dan kalian sudah menonton proyektor sudah selesai. Marilah kita bertanya-tanya, saling menanya. Nah, apakah dari kalian ada pertanyaan terkait masalah melaksanakan mandikan jenazah ini? Ya, baik. Syarat jenazah yang dimandikan itu ada 3 ya, Salman. Yang pertama beragama Islam. Nah, jenazah itu haruslah beragama Islam. Yang kedua, jenazah tidak mati syahid. Nah, apabila mati syahid langsung saja dikuburkan. Yang ketiga, ada sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Misalnya ada tangan saja, nah itu wajib dimandikan. Apalagi seluruh tubuh ada, nah itu lebih wajib lagi ya. Hukum ya, baik. Nah, ini tidak tersampaikan tadi ya. Hukum memandikan jenazah yaitu fardu kifayah. Nah, apabila dikerjakan oleh 1 orang maka sudah gugur kewajiban untuk semua orang. Nah, mungkin ini saja ya pertanyaannya, mungkin sudah dapat dipahami. Setelah itu kalian silahkan berdiskusi masalah pelaksanaan jenazah ini, yaitu memandikannya. Nah, Bapak waktu beri 5 menit ya. Ya, silahkan. Ya, kalau sudah selesai silahkan presentasikan hasil dari diskusi kalian. 1 orang perwakilan dari kelompoknya, silahkan. Kelompok 1 silahkan. Baik, kelompok 2 silahkan. Ya, kelompok 3. Baik. Alhamdulillah, dan hari ini sangat baik ya diskusi dan presentasi yang dilakukan oleh kalian. Semoga pembelajaran hari ini dapat bisa dipahami ya dan bisa dipraktekkan nantinya ya. Nah, setelah itu kita akan menyimpulkan bersama-sama ya masalah memandikan jenazah ini. Yang pertama, syarat memandikan orang yang memandikan jenazah yaitu seorang muslim berakal yang baligh. Yang kedua yaitu orang yang memandikan jenazah yaitu wajib berniat, orang yang jujur dan orang yang saleh ya, dan ahli di dalam bidangnya. Yang paling berhak memandikan jenazah yaitu anggota keluarganya atau mahramnya. Nah, jadi selanjutnya syarat jenazah yang dimandikan itu ada 3, yaitu beragama Islam, jenazah tidak mati syahid. Selanjutnya ada bagian tubuh meski sedikit dan yang bisa dimandikan. Peralatan mandi yaitu handuk dan kain basahan tempat memandikan jenazah yang tertutup, air secukupnya, sabun dan wangi-wangian, sarung tangan
tangan dan kapas atau siwak ya. Kemudian niat memandikan jenazah yaitu nawaitul ghusla ada hadhil mayyit lillahi ta'ala. Nah, mungkin ini saja yang dapat Bapak sampaikan. Nah, setelah itu Bapak akan memberikan kalian tugas ya. Yang pertama yaitu silahkan buka bukunya. Ya, silahkan dicatat. Yang pertama, apa hukum memandikan jenazah? Yang kedua, siapa saja yang berhak untuk memandikan jenazah? Yang ketiga, apa saja peralatan untuk memandikan jenazah? Yang kelima, apa saja syarat jenazah yang dimandikan? Ya, mungkin itu saja tugas untuk kalian ya. Selanjutnya yaitu penutup. Nah, jadi alhamdulillah kegiatan pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Nah, semoga kita dapat bertemu kembali pada minggu yang akan datang ya. Marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Bapak sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir jugalah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, salah khilaf Bapak mohon maaf. Al-insan mahallul khata wan nisyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.